Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pagi ini masih bersama Ibu Yeni dalam pelajaran IPS. Materi kita kali ini adalah interaksi dan perubahan ruang akibat faktor alam. Yuk kita sama-sama masuk dalam materi ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian jika melihat bencana alam yang ada pada gambar tersebut? Sebelum kita ke penjelasan lebih lanjut, kita lihat dulu yuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi akibat faktor iklim. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi akibat faktor geologis, dan peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Dari gambar yang kalian lihat di sebelumnya mengenai bencana alam, tentu dalam pikiran kalian berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor iklim, faktor geologi, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Untuk faktor iklim, negara-negara ASEAN secara geografis berada di antara dua samudra dan dua benua. Hal ini menyebabkan terjadinya angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson menyebabkan musim hujan dan musim kemarau. Ada juga faktor iklim yang tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan terpicunya bencana klimatik atau kita sebut dengan bencana alam. Selain bencana alam badai, ada juga kebakaran hutan yang terjadi di beberapa negara-negara ASEAN. Faktor geologi. Faktor geologi berkaitan dengan kondisi tanah dan batuan penyusun bumi. Negara ASEAN berada di daerah tumbukan lempeng. Akibatnya, dari faktor ini banyak munculnya gunung berapi aktif. Kawasan ini disebut dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania atau deretan pergunungan yang kita kenal dengan Ring of Fire. With video cameras everywhere, this was the most visible earthquake ever. Dan tsunami tersebut merupakan akibat dari faktor geologi yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Apakah kalian tahu tsunami yang menggemparkan dunia tahun 2006 yang terjadi di Aceh? Ya, kalau belum tahu, silahkan browsing ya. Faktor berikutnya adalah faktor
faktor ketersediaan sumber daya alam. Apakah kalian tahu untuk apa barang tambang ini? Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang negara apa di kawasan ASEAN yang tidak memiliki tambang? Betul, Singapura. Oleh karena itu, negara tersebut akan membeli dari negara lain. Maka disitulah terjadi interaksi. Nah, sekarang kalian sudah pasti tahu kalau sumber daya alam itu ada hayati dan non-hayati. Yang sudah Ibu bahas di depan adalah non-hayati, seperti tambang. Sekarang kita ke sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini juga bisa mengalami perubahan jika tidak dijaga dalam pemanfaatannya. Coba, apa kira-kira sumber daya hayati yang dimiliki hampir seluruh negara-negara ASEAN? Ya, betul, ada hutan dan laut. Nah, jika ini tidak dijaga, akan membawa pengaruh besar bagi negara-negara tersebut. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudah hampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dan berkarut, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung. Ada. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Itulah beberapa kerusakan alam akibat eksploitasi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan faktor iklim. Terjadinya bencana alam akan memunculkan interaksi antar negara ASEAN untuk saling membantu satu sama lain jika terjadi bencana klimatik.
faktor geologi. Terjadinya bencana dan adanya kebutuhan akan terjadi saling berinteraksi sesuai dengan kondisi tanah masing-masing negara. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Adanya interaksi saling membutuhkan sumber daya alam dari satu negara dengan negara lain, dan juga wajib menjaga kelestarian sumber daya alam agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan materi dari Ibu, pengaruh interaksi antar negara ASEAN dari pengaruh faktor alam. Berikutnya silahkan menyaksikan lagi materi kelanjutannya. Demikian dari Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.